awakna pasti nangis. Dan itu keluar tugasna ya, air mata. Nggak apa-apa Bu, nggak masalah. Anu nggak boleh ngeraung-raungnya, tantrum, wudu, ceritakan semuanya, dan 5 menit 10 menit itu turun loh Bu. Marahnya udah hilang, lukanya mungkin enggak ya, tapi setidaknya marah-marahnya menghilang untuk menghindari dampak yang lebih besar. Karena luka pegung teh didendam, disimpan di dada, dibaik-baikin saja juga nggak baik. Mulek kayak bisi GERD, jantung, koroner, kolesterol, semua penyakit yang berhubungan dengan mental dan lambung. Siapa saat ini yang masih punya lambung ke dokter, pilek, liur, tapi pas diagnosis ibu lambung, pasti gitu. Padahal naon nu karaos kieu pilek pasti juga aya wae obat mah. Itu saya dulu kayak gitu tuh Bu, wallahi Bu. Padahal nu karaos nyeri awak, tapi ada wae mah, embung wae. Itu karena menahan kesal dan menahan marah. Kesel, lompat nate ke batuk, kalau enggak batuk lambung. Ini baradagi penyakit nama kan katanya asal nonsen gitu. Nanti makannya mungkin kurang teratur, bohong. Makanan mulai kurang teratur, sangat teratur sekali. Bahkan cuci cingnya inget tetuangannya. Nah dari mana itu? Nah karena konek. Katanya di Lampung juga ada pusat berpikirnya nyambung. Rata-rata kalau lagi banyak pikiran, malas makannya atau makan wae dua tuh. Dulu mah saya malas makan, ayeuna mah makan wae lamun lieur teh. Jadi yang lieur cari makanan nu enak. Karena makan makanan yang enak itu mengeluarkan hormon bahagia sebenarnya. Komo makanan teh lucu bentukna. Itu ibu-ibu teh ararane enak teh nya, da bikin udah ngerasa jadi ibu-ibu. Jadi aduh pusing. Nyari di Shopee pun atau ningali dagangan baturnya cik hiji. Itu saking kok banyak, tapi itu lebih baik daripada memendam. Percaya, baik-baik saja sehat umur 30 tiba-tiba gelepek ke IGD. Itu dari mana Bu? Dari marah, menahan kesal. Sumber penyakit kata ahli Tibun Nabawi, pernah belajar Tibun Nabawi. Ada 2 ternyata. 1 gara-gara pikiran, 2 gara-gara makanan. Itu teh sumber penyakit ya, berasal dari mana? Dari pikiran, dari makanan. Dan mau mungkin dari udara, tiba-tiba kriuk langsung penyakit tuh. Masuk aya virus masuk lambung, itu pasti dari makanannya kotor masuk ke lambungnya bermasalah. Dari pikiran tuh susah tidur, cemas, panik, lamun inget ngegeter jantung, menahan air mata, itu marah yang belum rilis. Insya Allah berita gembira ini, tapi masih lama, tapi mudah-mudahan ya ibu-ibu bisa datang semuanya. Nanti di bulan Ramadan ada daurah Ramadan 6 hari berturut-turut. Kata ibu cuman bayar 100.000 dapat 6 pemateri. Insya Allah ada Ustadz Ridho Febri khusus parentingnya, nanti kita hadirkan tema parenting. Ustadzah Uyun nanti tema psikologinya, mangga dirinya teteh pada ngejorowok naon ya, bima hoyong melepaskan rasa marah ini nanti sama sama tenaga ahlinya. Dalam konsultasi langsung mah 2 jam 150.000, 2 jam eta teh Bu, kan kudu cek medikal, cek bolak baliknya. Jadi healing terbaik adalah ya gitu tuh, sareng teman-teman makan-makan. Terus nanti ada Ustadz Ihsan Jundullah, Ustadz Ikhwan, ada Ustadz Rian juga. Bulan Ramadan, 6 hari pertama di bulan Ramadan. Karena
di dauro di RT Kiki dewasanya libur. Jadi yang sore libur. 6 hari itu sore libur karena anak-anak juga libur, diganti daurah Ramadan, ngalaliringan. Itu proses merilis. Marah itu ibarat gas dalam perut. Dikeluarkan lega kita. Anu lieur batur. Aduh bau gitu kan. Sabar ieu bau ieu mah. Batur jadi ambek-ambekan aja. Tapi kalau tidak dikeluarkan mulipek anu nyeri dikerok teu kaluar wae, diterapkeun teu kaluar wae nya, dibekam teu. Saking kubanyak gas lama-lama meledak. Akhirnya anggar bau. Tapi nunggu waktu. Sian teh, sayangilah diri teteh semua. Kata Rasulullah, la taldoh. Dan Rasulullah nggak pernah marah, nggak pernah marah-marah. Rasulullah cuman marah itu kalau ada urusan agama yang dilanggar segitu. Kalau urusan dirinya mah nggak pernah. Rasulullah kurang dicaci kumaha, kurang dibully kumaha. Pernah dilempari oleh kotoran, oleh bangkai, udah pasti pasir, senjata, darah semuanya. Pernah diancam mau dibunuh, keluarganya juga mau dibunuh. Tahu Rasulullah marah nggak? Nggak pernah. Akan kubalaskan dendam ini kepada Abu Jahal misalnya. Dan yang membunuh Abu Jahal bukan Rasulullah. Yang membunuh Abu Jahal siapa? Siapa? Dina Sirah ya. Langsung karya sahanya. Yang membunuh Abu Jahal siapa? Hah? Abdullah bin Mas'ud. Siapa yang tadi dapat Abdullah bin Mas'ud? Bu Haji atau Cato Kaci, borowe di jalan Cilok. Bawa tiket Cilok di sana. Plus 2 pemuda ya dari Ansor sempat menggulingkan, terakhir ditebas oleh Abdullah bin Mas'ud. Nggak ada tuh. Bahkan Rasulullah kalau berperang aja Rasulullah cuma ngomandoan. Rasulullah teu tangtrong-trang teu. Walaupun Rasulullah bisa membunuh, tapi Rasul tidak melakukannya. Saking tinggi rasa rahmahnya. Luar biasa tuh teteh Rasul kita ya. Dibelek dadanya, dibersihkan. Dan kita kan bukan Rasul. Apakah harus belah dada kita dan juga dibersihkan? Enggak ya. Maka dibersihkannya oleh ilmu, oleh taklim, oleh watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Tazkiyatun nafsnya di sini, di majelis ilmu ini kita lagi ngebersihkan kembali sampah-sampah remahan. Walaupun besok gitu deh. Tadi deh bersihkan deh, enggak apa-apa. Lama-lama bersih. Namanya juga manusia, cenah boy, pasti melakukan kesalahan. Tapi nggak gitu ya. Jam. Kemudian kata Rasulullah SAW, orang yang kuat itu bukanlah dengan bergulat, tetapi orang yang kuat itu ialah orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Kalau kata Umi masih inget nih, salah satu teknik tenang dan sabar itu biar nggak cepat marah ya, dan suudon itu dengan jangan menilai. Masih inget tuh, jangan mudah menilai. Baru datang, udah si eta mah atuh wayah kieu karek datang. Pantesnya daya dinilai. Jadi kita tuh jadi auditor itunya. Datang karena motor, ditilai gitu. Motor nasai. Paling oge kenge redit apa dina pikiran kita. Semuanya dinilai. Naon deui Ibu? Tuh ngagegering nyalira gitu. Gitu ya. Nggak pernah melihat itu dari sudut pandang yang baiknya. Dinilai, di judgment, dihakimi. Pada datang ini, anyar deui wae bajuna teh. Apa gitu tah? Apa urusannya jeung kitanya? Nah itu gampang menilai. Anak kita baru datang cemutut nya pas saya deui nya gelut deui nya.
dinilai langsung. Coba konfirmasi, tanya. Kalau penasaran tanya. Jangan nanya ke sebelah. Komo nagih mah. Si itu udah gaduh hutang ke abdi. Sabar 200.000. Pun bade ibu nagih langsung ke orang. Ya. Bermasalah wanita tuh salah gitu. Itu kealamanku saya. Kemarin ada yang ngechat, mama saya ngechat, teteh can bayar beas. Can sor bibi gitu, nah bibina nggak langsung nge-WA ke saya, nah buat kudu ke orang lain dulu, WA langsung nya cena bisi, nah itu menilai bisi titik orang-orang nggak punya keberanian, padahal nanya mana mau kamari kan lamun teu aya artos itu motor candak we gitu kan, itu kan lebih gampang. Saya nggak punya uang tuh aya motor candak we gitu teteh. Jadi dari marah ini wah kemana-mana cabang mantap. Pantesan kata Rasulullah jangan marah, itu puncak mah. Jadi Rasulullah ngambilnya ke puncak entong gini, harusnya kamu teh ini sabar sepanjang atuh Bu. Tapi kan Rasulullah kalau menasihati itu selalu singkat, padat, berkesan. Jangan marah, bagimu surga. Dan kitalah yang menjabarkannya. Kenapa sih kalau nggak marah-marah jaminannya surga? Oh ternyata dengan menghindari kita marah itu dampaknya kemana-mana. Dampaknya peace, kedamaian. Dengan tidak buru-buru judgment, tidak buru-buru menilai, menghakimi. Begitu. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang, Ali Imran ayat 134 tuh. Ali Imran ayat 134, wal kadzibinal ghaidzi wa afinin 'anin nas wa afa'in dari hisab, bukan. Di sana ada di Ali Imran ayat 134. Termasuk ciri-ciri orang yang penghuni surga, yang tentang bersabar dikala sempit, bukan bersabar, dia bersedekah, berinfak, wasfisrai wadoroi. Nah, di waktu lapang dan sempit. Kemudian orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, itulah orang-orang yang bertakwa. Mau disebut jadi orang yang bertakwa? Tahan marahnya dengan cara jangan dekati sumber marahnya, karena marah itu api. Pasti setiap orang tuh punya sumber apinya. Apalagi orang-orang yang dilahirkan memiliki genetik seperti ini, lebih mudah tersulut. Kalau ibu-ibu belajar psikologi itu ada orang-orang yang namanya tuh koleris disebut katanya, orang-orang yang impulsif, langsung respon. Nah, sumbu pendek, tetajong, jelgur, gitu. Dia harus lebih menahan, sabar, mengolah dengan logikanya. Beda dengan orang-orang yang pragmatis, tenang, super damai, tidak mau punya masalah. Mungkin bagi dia itu bisa menahan marah, atau kalau marah teh nggak bisa dikeluarkan, jadinya ngerusak diri sendiri. Dua-dua juga masalah. Kalau orang yang koleris enggak, cara rehat, ibu tegar, bugar mentalnya, tapi mental batur karena sekali marah, orang-orang dimarahi, orang-orang yang sakit hati. Akhirnya dia jadi orang yang merugi, karena di akhirat banyak orang yang meminta kafaratnya. Saya pernah disakiti oleh beliau karena lisannya. Tuh kan, la taghdab walaqal jannah. Sama-sama ya. Tolong diingatkan, saya juga ada abdi sok gitu teh. Perasaan mata ambek teh untuk ambek-ambekan. Ini memang dari orok gini, nadana segini. Orang padahal orang Medannya. Orang Medan cenanya uni ya. Orang seberang mak itu kan. Oh, Unima Padang. Ini orang Medan itu kan ya. Talalari kita masuk Sunda biasa handap asor. Nah,
Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan kepada halaqahnya masing-masing teteh. Ya amanillah.